Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kami hormati segenap jemaah yang hadir pagi hari ini. Semoga panjenengan melangkahkan kakinya ke majelis ilmu ini. Allah berkahi hidupnya. Allah menjadikan amal-amal yang saleh yang akan menyelamatkan kita ke yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwal fi ta'ati. Ini halaman 9. Al-qismul awwal fi ta'ati ini sudah mulai masuk kepada materi. Pembagian pertama di dalam ta'at. Di dalam bab ini kan akan dibagi menjadi 3 bab, 3 pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana kita ini cara-cara tata krama taat kepada Allah, menjalani segala perintahnya Allah. Bab yang kedua akan membahas tentang bagaimana kita menjauhi daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini merupakan tambahan bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, dengan hubungan dengan sosial dengan masyarakat, tetangga dan sebagainya. Ini akan dibahas etika-etikanya, bukan sekedar sah tidaknya di dalam ibadah, di dalam menjauhi larangannya dan sebagainya. I'lan anna awamir Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintahnya Allah, pembagian-pembagiannya, macam-macamnya, faraidu wa nawafil. Faraidu wajib, fardu wa nawafilu dan sunnah. Jadi perintahnya Allah itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah fardu, yang kedua adalah sunnah. Cuma nanti bagaimana itu menjadi wajib dan bagaimana menjadi sunnah, itu nanti tergantung bagaimana sabda Rasulullah SAW. Terkadang itu perintah menjadi wajib, terkadang itu menjadi sunnah. Contoh, bagaimana perintah ziarah kubur dulu pernah dilarang, nahaitukum an ziyaratil kubri fazuruha. Dulu saya pernah melarang engkau ziarah kubur, tapi sekarang aku perintahkan ziarah. Karena ada larangan kemudian ada perintah. Di dalam kitab usul fikih, ketika ada perintah dulu, ketika ada larangan dulu, kemudian ada perintah, maka itu walaupun perintah menjadi sunnah. Antara wajib dan sunnah itu bagaimana riwayat-riwayat hadis itu? Intinya adalah bahwasanya perintahnya Allah itu ada 2. Yang pertama adalah fardu yang bersifat wajib, yang kedua nawafil yang bersifat sunnah. Kalau fardu ini ketika kita tidak melaksanakannya, maka ancaman, maka siksa yang akan kita terima. Tapi kalau sunnah, kita melakukannya dapat pahala, ketika tidak melakukannya tidak mendapatkan dosa. Ya cuma tetap saja ketika tidak melakukannya, ya tidak disenangi saja karena memang sifatnya sunnah. Fardu rasul mali. Adapun fardu ini rasul mali merupakan modal pokok. Kalau dalam perdagangan
Kalau dalam perdagangan ini adalah modal utama. Fardhu ini modal utama. Wa huwa aslu tijarati. Fardhu ini merupakan pondasi di dalam perdagangan. Panjenengan mau dagang kan butuh modal, Pak. Kalau nggak punya modal ya usaha nggak jalan. Wa bihi tahsulun najah. Itu kayak itu salah nulis itu. Punya panjenengan tahsul tijar. Itu salah. Itu najah. Non jim alif a. Ya namanya penerbit Pak, ya kadang salah ngetik malam-malam sampai ngantuk biasa. Makanya kita hati-hati di dalam baca kitab. Sampai kitab yang saya bawa ini banyak kita temukan kesalahan-kesalahan ketikan. Jadi kita hati-hati, kita memang dalam mengajar itu harus menguasai dua alat ilmu nahwu, ilmu sorof. Kalau kita ngikutin makna yang kitab yang ada, berpotensi jauh melencengnya. Maka kita harus menguasai itu ilmu alat, ilmu sorof, ilmu balaghah. Cocok tidak bahasa ini? Maka banyak di dalam kitab-kitab, jangankan kitab yang kecil, yang lebih besar lagi banyak salah-salah cetak itu. Wa bihi tahsulun najah, dan sebab melaksanakan fardu itu tahsulun najah itu tercapai keselamatan itu. Jadi dengan melaksanakan fardu kita bisa selamat. Kita ini berkaitan dengan agama itu terbagi menjadi tiga. Kita berkaitan dengan agama manusia, kita semua ketika dihubungkan dengan hak beragama itu dibagi menjadi tiga. Apa saja? Yang pertama adalah salimun, orang yang hanya sekedar selamat saja. Bagaimana orang yang hanya sekedar selamat saja? Cukup hanya sholat 5 waktu, tidak mengerjakan maksiat, maka dia disebut dengan zalim, orang yang selamat. Ya selamat saja, nggak dapat kenikmatan apa ya, karena hanya fokus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang difardukan. Ya pas waktunya puasa saja. Fardu di bulan Ramadan, Senin Kamis ya nggak pernah puasa, Yaumul Bid ya nggak pernah puasa, Arafah ya nggak puasa, hanya cukup Ramadan. Ya fardu ya hanya cukup 5 kali dalam sehari. Ya tahajud nggak bangun, ya duha nggak sholat pagi. Ini cukup sekedar selamat saja, tapi tidak melaksanakan maksiat, meninggalkan maksiat. Maka ini yang pertama adalah salimun, orang yang hanya sekedar selamat. Yang kedua adalah wabihun, orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung ini? Adalah orang-orang yang tidak mencukupkan dirinya hanya melaksanakan fardu saja, tapi ditambahkan dengan sukarela untuk melaksanakan sunnah-sunnah. Jadi dia itu tidak cukup fardu oke, tahajud oke, duha oke, syuruk oke, ya. Qobliyah oke, ba'diyah oke, semua sunnah-sunnah dikerjakan. Sedekah enggak hanya sedekah wajib, sedekah sunnah. Puasa tidak hanya nunggu Ramadan, puasa Senin Kamis, malah ada yang enggak cukup Senin Kamis, puasa Daud. Walaupun sama teman saya ditanya, engkau kenapa puasa Daud? Apa sudah enggak cocok puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu bercanda itu. Sehingga mencari puasanya Nabi lain. Itu yang bercanda. Artinya tidak mencukupkan diri kepada hal-hal yang wajib, sehingga dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rabihun, orang yang beruntung. Kelompok yang ketiga, ini yang paling bahaya Pak, khasirun, orang yang merugi. Jadi yang pertama salimun,
sekedar selamat. Yang kedua, rabihun, orang yang beruntung. Yang ketiga, khasirun, orang yang rugi. Bagaimana orang yang rugi? Jangankan yang sunnah, Pak, yang fardu nggak dikerjakan. Nah, sehingga dia mendapatkan kerugian di dunia, kerugian di akhirat. Kenapa? Kewajiban fardu-fardunya tidak dikerjakan, malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama ini adalah fardu. Di dalam perintahnya Allah, yang pertama adalah fardu. Fardu ini merupakan fondasi utama di dalam perdagangan modal pokok. Dengan fardu ini kita bisa selamat. Makanya orang yang sekedar selamat bagian tadi itu, kalau kita dikaitkan dengan agama, kita ini hanya sekedar selamat, ya karena hanya melakukan fardu saja, enggak dapat bonus. Nah, biasanya kerja saja ada lemburan bonus ya. Ini enggak dapat lemburan, enggak dapat bonus. Kenapa? Masuknya pas jam tank saya. Wa naflu, sedangkan sunnah itu huwaribuhu, ialah keuntungan. Kalau tadi selamat, setelah selamat ketika ditambahkan dengan sunnah maka akan mendapatkan keuntungan. Wabihil fawzu, dengan sunnah itu perkara-perkara sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, al-fawzu, mendapatkan keuntungan, bidarajati, dengan kedudukan yang tinggi, dengan kedudukan yang berlipat-lipat derajatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah hadis qudsi. Jadi Allah berfirman itu ada dua, Pak. Ada yang melalui malaikat Jibril yang dibawa wahyu, melalui ke malaikat Jibril yang kemudian diabadikan, yang disebut oleh kita itu adalah Al-Quran. Itu firman Allah. Ada yang melalui mimpi, yang melalui ilham, firman Allah itu yang langsung kepada Rasulullah SAW, yang disebut dengan hadis qudsi. Makanya walaupun Rasulullah yang bersabda, ketika yaqulullah tabaraka, tapi Allah yang berfirman, maka disebut dengan hadis qudsi. Siapa yang berbicara? Yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun, tidaklah mendekat kepadaku orang-orang yang melakukan pendekatan, bimisli ada'i maftaratu alaihim, dengan seumpama ia melakukan apa yang telah aku farduhkan kepada mereka. Jadi kalau hanya melakukan kewajiban-kewajiban saja, fardu-fardu saja, Allah tidak menyebut dia dekat dengan Allah, tidak menyebut melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga apa disebut dengan dekat dengan Allah? Wala yazalu, dan senantiasa al-abdu, seorang hamba, yataqarrabu ilayya, melakukan pendekatan kepadaku, bin nawafili, sebab amal-amal sunnahnya. Jadi kalau hanya melakukan fardu-fardu 5 waktu, sedekah wajibnya zakat, puasa wajibnya puasa Ramadan, kalau hanya melakukan itu, kata Allah, tidaklah disebut dengan mendekat kepada, hingga ia melakukan lebih dengan melakukan sunnah-sunnah. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintai dia. Kenapa yang melakukan fardu-fardu itu tidak disebut mendekat? Karena berbeda, Pak. Orang yang melakukan fardu biasanya dia melakukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
takut kepada siksa Allah. Kalau saya tidak melakukan sholat subuh, saya takut disiksa. Kalau saya tidak bayar zakat, saya takut disiksa. Kalau saya tidak puasa, saya takut disiksa. Takut panas di neraka. Biasanya seperti itu. Tapi kalau urusan sunnah, biasanya dia melakukan karena hikmah, karena senang sukarela kepada Allah. Saya pengen lebih dicintai oleh Allah, sehingga sholat malam. Kan gak ada paksaan, Pak. Jenengan sholat malam yang tidak ada yang tahu, panjenengan sholat sunnah di rumahnya yang tidak ada yang perhatiin, tidak ada yang nyanjung. Kalau fardu masih ada, Pak, dia paling rajin ke An-Nur. Kalau dia ke sini ke masjid paling duluan datang. Masih ada potensi ada orang yang menyanjung, memuji. Tapi kalau sholat sunnah di rumah, tidak ada tahu kecuali kita dan keluarga kita. Makanya kenapa sunnah itu dicintai oleh Allah? Ya karena potensi-potensi di dalam kita sombong itu tidak ada, Pak. Selain itu tidak ada tekanan, tidak ada rasa takut kita kepada Allah melakukan sunnah-sunnah itu karena sukarela. Beda. Saya ini ya, minum dulu. Alhamdulillah. Ayo Pak, izin Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi berbeda ketika kita perbedaan melakukan sunnah dan fardu itu. Kalau fardu, karena ini sudah merupakan wajib, kalau kita tidak melakukan kan hati tidak tenang, Pak, was-was. Ntar kalau nggak sholat, ini dosa besar nih saya, dosa nih. Tapi kalau sunnah kan nggak ada dosa, Pak. Sehingga orang yang melakukan sunnah itu malah orang yang betul-betul cinta kepada Allah, betul-betul orang yang mencari ridhonya. Tapi dikatakan oleh Syekh Nawawi, wal muradu bin nawafil hiya nawafil waqfu mimman adza al-faraid. Jadi yang dimaksud dengan sunnah itu adalah orang-orang yang melakukan sunnah, tapi orang yang telah melakukan perkara-perkara fardu. Tidak disebut dengan melakukan sunnah kecuali dia telah melakukan fardu. Jangan sampai kita sibuk dengan sunnah-sunnah tapi fardunya tidak kita kerjakan. Makanya di dalam kitab Al-Adhkar, man sagalahul fardu an nafli, barang siapa yang menyibukkan dengan perkara fardu daripada sunnah, jadi sampai tidak mengerjakan sunnah, fardu terus, bahwa ma'dzurun, maka orang itu dimaafkan. Meskipun jenengan tidak melakukan sunnah, itu tidak apa-apa, Pak. Tidak ada dosa. Yang penting fardunya dikerja. Tapi sebaliknya, wa man syawwalahu naflu 'anil fardhi, dan barang siapa yang menyibukkan diri, wa man syawwalahu naflu, sunnah-sunnahnya yang menyibukkan kepadanya, anil fardhi, daripada fardunya, bahwa ma'dzurun, maka orang itu tertipu. Itu sudah tertipu sama setan. Makanya setan, ayo sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tahajud, subuhnya hilang. Yang paling kerennya lagi, ketika Idul Fitri itu dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai subuh. Takbir sampai subuh, kan sunnah, Pak. Takbir itu subuhnya hilang. Bangun-bangunnya jam 6:30 langsung sholat Idul Adha, Idul Fitri. Itu tertipu itu. Enggak sholat Id, tidak apa-apa panjenengan, Pak. Itu sunnah muakkad.
Tapi kalau tidak sholat subuh, itu ancaman daripada Allah, dosa. Tapi kalau seumpamanya meninggalkan, yang keras lagi di dalam Syafi'i, kalau sampai sengaja tidak sholat, meninggalkan sholat fardu, wah itu bisa membuat kita tidak dimakamkan di dalam Islam, itu bisa dianggap keluar dari Islam. Ini adalah perkara sholat fardu. Di dalam agama kita itu, rukun Islam itu kan ada 5, Pak. 1, syahadat, sholat, zakat atau puasa, zakat, puasa, haji. Ketika tidak melaksanakan haji, kita ini masih ditolerir, Pak. Ketika tidak melaksanakan puasa, makanya kita ilustrasikan begini. Ketika tidak melaksanakan haji, kita ini masih megang kepada barang ini. Ketika kita tidak melaksanakan puasa, masih megang ayat ini. Ketika kita tidak melaksanakan zakat atau puasa, kita masih megang. Tapi kalau sudah tidak melaksanakan sholat, maka ini bisa jatuh. Begitu pentingnya. Tidak ada orang itu walaupun sakit, tidak apa-apa tidak sholat, tetap wajib sholat selagi otak ini bekerja. Sampai kita koma, Pak, di dalam Kitabul Qadir. Sampai kita koma, tapi ini jalan. Disuruh sholat walaupun kita belum bisa turun ranjang, belum bisa kita tayamum. Ketika kita sudah sadar dalam pikiran, ini biasanya tuhur nih, sholat. Allah. Kenapa? Enggak tayamum dulu, yang ngomong aja nggak bisa, mata saja merem gitu. Cuma kayak ada gerak-gerik di pinggir, mau ngomong nggak bisa, itu sholat. Diwajibkan sholat itu. Enggak ada, sampai kita dalam perjalanan pun tidak ada. Kemudian kita tidak apa-apa nggak sholat. Yang ada hanya memindah waktu, itu pun masuk waktu juga, Pak. Artinya contoh zuhur itu, ada waktu zuhur itu yang kemudian berada di waktu asar. Asar itu kalau dalam kitab Kasyifatus Saja atau kitab Safinah, asar itu ada yang dilakukan di waktu zuhur, yang disebut dengan jamaah takdim, yang disebut dengan jamaah takhir. Jadi tidak ada sholat itu mulai kita mukallaf sudah wajib sholat itu. Cuma nanti itu sholatnya apakah berdiri, sholatnya apakah duduk, sholatnya apakah tidur, sholatnya apakah berbaring, sholatnya 4 jadi 2, jadi 4 dikumpulkan jadi 1, 2 menjadi 1, itu kan rukhsah, keringanan, tapi tetap sholat. Enggak ada yang kemudian, oh kamu sakit gak usah sholat, enggak ada. Dalam Islam itu tetap wajib sholat. Sholat ini tiang agama. Kalau engkau mau baik semua kehidupanmu, jaga sholat. Sholat. Terus, hatta uhibbah, sampai saya itu cinta kepadanya, kepada orang yang melakukan fardu, kemudian dilanjutkan dengan perkara-perkara sunnah. Faida abah ahbabtuhu, maka jika aku sudah cinta kepadanya, nah kalau sudah Allah cinta, Pak, apa yang terjadi? Kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarnya, alladhi yasma'u bihi, alladhi yang yasma'u mendengar, abdu bihi dengan pendengaran itu. Jadi Allah yang menjadi telinganya, Pak. Wa basarahu, dan menjadi penglihatannya hamba, alladzi yubsiru bihi, alladzi yang yubsiru melihat seorang hamba bihi dengan penglihatan itu. Allah jadi matanya, Pak. Kok begitu Ustaz, masa Allah jadi telinga, Allah jadi mata? Kok banyak ya seperti itu? Ya jangan potong di sini, Pak. Lanjutkan. Wa lisanahu, dan Allah menjadi lisannya, alladzi yantiqu bihi, yang seorang hamba berbicara dengan lisan itu. Jadi Allah jadi mulut kita,
jadi lisan kita. Wa yadahu, dan Allah menjadi tangannya hamba, alladzi yabtisu biha, yang memukul dengan tangan itu, yang bergerak tangan ini dengan tangan itu. Allah menjadi tangan itu, yang mana bertindak dengan tangan itu. Tangan itu adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu masih masuk akal, masih ini Pak, masih sopan. Yang ini warijluhu, dan Allah menjadi warijluhu, dan menjadi kakinya, allati yamshi biha, yang berjalan hamba itu biha, dengan kaki itu. Berarti Allah diinjek-injek ini, karena Allah menjadi kaki. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah kalau kita membaca di syarahnya, kuntu hafidhu aqdamihi, aku ini menjadi penjaga, pelindung daripada anggota-anggota tubuhnya. Aku ini menjaga dari bagian-bagian daripada hamba itu. Dia akan bergerak dengan gerakan ridhonya Allah, ridhoku, kata Allah. Dan dia akan diam kepada selain apa? Dia akan diam sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya itu, dia itu tidak akan bergerak kepada sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Dia tidak akan diam kepada sesuatu yang tidak taat kepada Allah. Intinya adalah la yasma'u illa dzikri, dia tidak akan mendengar kecuali zikir kepadaku. Jadi kita punya telinga, yang didengar hanya kalimat-kalimat di zikir. Wala yanzuru illa fi ajaibi malakuti, dan dia itu melihat, tidak akan melihat kecuali apapun yang dia lihat itu akan membuat dia takjub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak akan menikmati kepada sesuatu kecuali kepada hanya membaca kepada kitabku. Artinya mata ini dibuat memandang, hanya memandang sesuatu yang membuat dia takjub, malah meninggikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki ini hanya dijalankan kepada yang taat kepada Allah. Makanya yang disebut dengan kuntu sam'ahu, saya menjadi telinganya, berarti telinganya ini hanya diperdengarkan khusus pada zikir-zikir saja. Tidak diperdengarkan untuk ghibah, tidak diperdengarkan untuk yang maksiat-maksiat. Allah menjadi penglihat, menjadi matanya, yang mata ini dipandang apapun, memandang bulan, mandang bintang, mandang daun-daunan yang tumbuh bukan daun-daunnya, tapi ya Allah, betapa besar kuasamu, tidak ada makhluk yang bisa membuat ini semua kecuali Engkau ya Allah. Allah menjadi lisan. Maksudnya menjadi lisannya adalah dia tidak berbicara kecuali apa yang Allah ridhai, perkara-perkara yang baik. Allah menjadi tangannya, Allah tidak akan gerakkan tangannya kecuali perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Tidak akan dia digerakkan kepada sesuatu yang melanggar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dipahami ini. Allah menjadi telinganya, bukan berarti Allah kemudian menjadi telinga, tidak. Tapi Allah menjaga setiap anggota yang ada di dalam diri manusia yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan tasila ayyat talibu, dan engkau tidak akan sampai wahai para pencari ilmu. Ini kan para pencari ilmu ini semua. Mencari ilmu itu mulai kita lahir sampai masuk ke liang lahat. Jangan pernah beranggapan setelah panjenengan selesai kuliah
selesai S3 tidak mencari ilmu lagi Pak. Wajib mencari ilmu itu sampai akhir hayat kita. Kenapa? Ilmu itu adalah samratul hidayah itu adalah samratul ilmi. Hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Berhenti mencari ilmu, berhenti juga berarti kita mencari atau mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walan tasila ayuqalibu, dan tidak akan sampai engkau wahai para pencari ilmu ila qiyami biawamillahi ta'ala, kepada menegakkan, melaksanakan, menunaikan perintah-perintahnya Allah. Kita tidak bisa menunaikan, melaksanakan perintah-perintahnya Allah illa kecuali bi muraqabati qalbika wa jawarihika, kecuali mengawasi hatimu. Jadi kita kalau memang ingin bisa menjalankan perintahnya Allah, awasi hati kita Pak. Wa jawarihika, awasi anggota tubuhmu, fi lahadatika, di dalam setiap pandanganmu, wa anfasika, dan di dalam hembusan nafasmu. Awasin sejak kapan? Min hini tusbihu, dari sejak engkau masuk subuh, ila hini tumsi, sampai masuk waktu sore. Jadi kita kalau pengen bisa melaksanakan perintahnya Allah, awasi hati, awasi anggota tubuh, mulai masuk subuh sampai sore. Kalau nggak diawasin Pak, ada potensi hati ini bergejolak kepada sesuatu yang tidak Allah cintai. Kalau kita anggota tubuhnya tidak diawasi, ada potensi kaki, tangan, mulut, telinga. Karena telinga walaupun kita tidak melakukan, hanya cukup mendengar, ada orang yang ngomong kepada kita memfitnah, kemudian kita dengar ada orang yang ghibah, kita dengar, sama dosanya yang dengar dengan yang ngomong. Kenapa? Karena kalau nggak didengar dia nggak jadi ngomong. Makanya syarikan lahu, dia menjadi bagian kelompok daripada orang yang ghibah itu. Makanya kalau ada yang mau ngomong, ada potensi ghibah, stop. Kenapa? Saya mau pergi dulu. Karena nggak akan terjadi orang ngomongin orang lain kalau kita tidak dengerin. Makanya hati-hati, awasin mulai masuk subuh nih sampai nanti sore. Hati kita diawasin, apakah hati ini sudah mendekatkan kepada yang diridhai oleh Allah atau mana yang dimurkai Allah. Karena hanya dua tempat Pak, Allah murka, Allah cinta. Awasi, kata Imam Ghazali. Fa'lam, maka ketahuilah, anna Allah Ta'ala muttali'un, bahwasanya Allah Ta'ala ini mengawasi, ala dhamirika, Allah mengetahui, muttali'un, Allah mengetahui, ala dhamirika, atas hatimu, wa musyrikun, dan mengawasi, ala dhahirika wa batinika, atas dhahir dan batinmu. Jadi Allah itu mengetahui apapun yang dalam hati kita itu Allah tahu. Wa musyrikun, Allah itu mengawasi apapun yang tampak di kita, apa yang ada di dalam batin kita Allah mengawasi. Wa muhitun, dan Allah itu meliputi bi jami'i lahdatika, seluruh pandanganmu. Apa yang saya lihat, Allah lihat itu semua. Kenapa? Kita ini, Allah ini meliputi apa yang kita pandang. Wa hadaratika, dan Allah mengetahui pula, wa hadaratika, Allah juga meliputi kepada pintasan hati. Biasanya kan hati ini kalau ada apa-apa kan kadang ngomong sendiri hati ini. Ini kok begini, padahal ngomong di hati itu pintasan hati. Allah itu meliputi itu Pak, tahu kepada itu Allah. Wa hadawatika, Allah meliputi juga pengetahuan Allah ini kepada langkah-langkahmu, dilangkahkan kemana Allah tahu. Wa sya'ili sakanatika, seluruh diammu Allah tahu, diam kita saja Allah tahu. Wa harakatika, dan gerakmu Allah tahu, Allah meliputi itu semua. Wa annaka, dan sesungguhnya engkau,
fi mukhalatatika di dalam pergaulanmu, wa khalawatika di dalam kesendirianmu. Engkau ini di dalam bersosial atau di dalam berkumpul bersama orang lain atau sendiri di rumah, mutaraddidun, yaitu berputar-putar baina yadayhi di hadapan Allah. Kita ini ada di hadapan Allah, tetapi tidak seperti kemudian kita menggambarkan saya berdiri ini ada orang-orang depan kita. Artinya ini menunjukkan Allah itu selalu mengawasi kita, karena kita ini hanya berputar-putar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ini tetap berada di dalam pengawasannya. Fala yaskunu fi mulkika wa malakuti. Fala yaskunu fi mulki wal malakuti sakin, maka tidaklah diam di dalam kerajaan bumi dan di dalam kerajaan langit orang yang diam. Apa sesuatu yang diam? Sesuatu yang diam itu tidak diam. Wala yataharraku, dan tidak bergerak. Mutaharrikun, apa yang bergerak, illa wajabbaru samawati wal ardi, kecuali dalam keadaan kita berada di dalam pengawasan Adzat yang maha penguasa, Muqtali'un, yang mengawasi, yang mengetahui ali atas tiap-tiap itu. Jadi orang yang bergerak, orang yang diam, tidak ada kecuali. Jadi orang tidak diam, orang barang apapun, bukan hanya orang, barang sesuatu apapun yang diam, itu tidak diam, tidak gerak, kecuali di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Geraknya, diamnya tetap berada di dalam pengawasannya Allah. Makanya di dalam firman Allah, ya'lamu kha'inatal a'yuni, Allah mengetahui pada mata-mata yang khianat. Mata-mata yang khianat itu biasanya ada yang orang-orang mengkedipkan mata itu, Pak. Kadang kita ketika ada dildilan tidak menggunakan oke, tapi menggunakan isyarat mata. Nah, kedipan-kedipan begitu. Allah tahu itu. Mungkin di dalam forum itu tidak ada yang tahu. Di dalam pengkhianatan mata yang tadinya sudah goal bahwa ini tidak akan kita laksanakan, tapi di balik itu ada pengkhianat yang kemudian menggulkan dengan matanya, memberikan isyarat dengan mata. Allah tahu itu. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada. Apa yang disembunyikan di sini ini Allah tahu. Ay al-qulubu minal azmi ala fi'il masyiyati wa ta'ah. Apapun yang ada di dalam hati, baik itu bertekad melakukan maksiat ataupun melakukan taat, Allah tahu. Panjenengan mau menuju ke masjid ini, Allah tahu. Tahunya kapan? Sejak sebelum panjenengan sejak panjenengan berjalan, Allah sudah tahu apa yang ada dalam hatinya. Ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah tahu pula ya'lamu sirra, rahasia. Mungkin istrinya, mungkin suaminya, panjenengan enggak ceritakan rahasia itu, tapi Allah tahu. Wa akhfa, yang lebih tersembunyi Allah tahu. Apa yang akan panjenengan pintaskan dalam hati yang panjenengan sendiri belum tahu, Allah sudah tahu duluan. Makanya di dalam tafsir ya'lamu sirra wa akhfa, yang lebih rahasia yang panjenengan belum muncul saja, Allah sudah tahu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kita jaga. Intinya adalah kita ini dari awal jangan sekedar hanya melakukan fardu. Ayo kita tambahkan dengan perkara-perkara sunnah. Yang biasa sholat fardu, ya tambahkan dengan sholat sunnah. Yang biasa hanya cukup Ramadan, tambahkan dengan puasa sunnah. Yang biasa sedekah wajib hanya cukup zakat fitrah, tambahkan zakat, infak,
dan semacamnya. Kotak sudah banyak, setiap yang ada kayaknya. Silakan. Yang kemudian dari perkara-perkara sunnah itu kemudian tumbuh rasa cinta Allah. Yang kita harapkan itu adalah puncak. Rasa cinta Allah kepada kita ini adalah puncak. Puncak kita keimanan kan dia Allah cintai. Makanya kita ini Pak, ulama-ulama tasawuf itu kalau sudah cinta sampai masuk neraka pun kalau Allah ridho, rela orang-orang tasawuf itu Pak. Sampai saya pernah ditanya, Ustaz, apakah enggak nyalahin itu orang-orang tasawuf? Kita mengatakan sampai rela masuk neraka kalau Allah ridho. Ya kalau Allah ridho Pak, masuk neraka ya enggak akan panas Pak. Nerakanya tidak akan Pak. Wah masa neraka enggak panas? Ya buktinya Pak. Yang Nabi Ibrahim kan belum masuk neraka Pak. Hanya cukup api di dunia. Seperti apa makhluk Allah yang ada di dalam api neraka? Kalajengking, ular yang nanti itu akan menggigit orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya kalau dia kebakaran dulu dia nggak jadi nyiksa Pak. Ya, makanya sampai orang-orang tusuk saking cintanya beribadah kepada Allah itu sampai dia rela walaupun masuk ke dalam neraka. Makanya ikhlas itu kan terbagi tiga Pak. Di dalam ibadah itu ada yang pertama itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, tidak karena pengen bidadari, tidak karena pengen surga, fokus saja karena Allah, seneng saja ibadah. Pokoknya ibadah nggak dapat surga, nggak dapat. Artinya imbalan-imbalan yang sering disajikan oleh Al-Quran, oleh hadis itu udah nggak kepikiran karena senengnya. Pokoknya gerak, senyum saja ya Allah, senang saya ibadah. Rasa cinta, ibadahnya berdasarkan rasa cinta. Tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan, artinya dengan ibadah itu apa? Saya anak saya bisa biar ya Allah dengan rajin saya, biar saya anak saya jadi soleh soleha. Enggak ada itu. Jadi ibadahnya cukup kepada Allah. Tidak ada embel-embel akhirat, tidak ada embel-embel dunia, maka ini ikhlas yang tertinggi. Karena ibadahnya berdasarkan rasa cinta. Mau saya dimasukkan neraka, mau saya dimasukkan surga, ya pokoknya saya sekarang bisa sujud, yaitu saya senang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada embel-embel janji-janji surga. Kalau kamu sholat, nih surga. Selain surga, nih saya siapkan bidadari. Semangat. Yang ibu-ibu saya siapkan perhiasan. Akhirnya semangat ibu-ibu, karena ibu-ibu kan tidak lagi yang penting banyak duitnya, begitu. Yang penting banyak perhiasannya. Sampai ibu-ibu itu kan selalu dibandingkan dalam kitab-kitab, di dalam hadis-hadis, perhiasan selalu ditambahkan. Karena memang kecintaan ibu-ibu adalah perhiasan. Makanya di akhirat nanti itu ibu-ibu kenikmatannya bukan seperti kita bidadari Pak, tapi perhiasan yang Allah berikan kepadanya. Kesenangan dia mendapatkan perhiasan sama persis dengan kita mendapatkan itu yang panjenengan umum, bukan saya ya. Dapat kedengaran istri-istrinya. Itu ya, itu. Jadi yang kedua ini taat kepada Allah. Taat kepada Allah tapi masih ada embel-embel surga. Takut embel-embel, takut disiksa oleh Allah di dalam neraka. Ada yang ketiga, ini sebenarnya yang paling rendah Pak. Ini masih makom saya. Masih makom saya. Artinya saya ibadah itu pertama ya karena Allah, yang kedua ya karena mau masuk surga dan takut neraka, tapi masih ada embel-embel dunia. Gimana? Ya saya biar senang di dunia, biar dimudahkan rezekinya, seperti itu. Baca waqiah biar lancar, kan begitu. Ada yang baca waqiah nggak lagi pikirin itu Pak. Pokoknya mulai Al-Quran itu tidak lagi waqiah dan yasin, tidak lagi Al-Kahfi, tapi mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibaca semua. Enggak mikirin fadilahnya apa, yang penting setiap huruf yang dibaca senang saja kepada Allah. Kalau saya masih beda Pak. Apa? Kalau yasin manfaatnya ini, ke saya. Kalau baca waqiah, begini. Akhirnya
Tetap itu menjadi ikhlas, tapi ikhlasnya paling bawah karena masih ada pengen surga, takut neraka, dan masih pengen hidup di dunia dipermudah. Itu tidak salah, itu semua itu termasuk ikhlas. Tapi yang di belakang, di bawah itu artinya melakukan dunia tanpa karena Allah, itu sesat. Tapi kalau masih ada dalam tiga-tiga ini, masih dalam kategori ikhlas. Cukup sekian. Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.